Channel SAAR bersama gua SAAR di CapCut Creator Agency. Nah, oke guys, pada kesempatan kali ini gua mau bikin JJ slow lagi sesuai requestannya abang ini ya guys ya. Dia minta bikinin tutorial seperti ini lewat nge-DM di Telegram. Sebenarnya dia pertama kali tuh dia nanya ya kan, nanya seperti ini ya kan, dia pikir ini tuh prabayar ya, tapi ini tuh gratisan ya. Jadi gua langsung aja bikin tutorialnya di YT ya. Jadi kan lihat aja untuk stylenya tuh seperti ini. Tuh ya, seperti itu guys. Nah, jadi langsung aja kita bikin ya. Langsung aja kita bikin. Langsung aja kita pencet video baru, terus kita pilih foto, kita pakai aja foto ini aja yang sudah ada ya. Nah, lalu kita hapus seperti ini, lalu kita bisa pencet tambah audio, terus kita pilih destruct, terus kita ekstrak aja untuk audionya. Nah, setelah itu tinggal kita tandain untuk titik bitnya ya. Mungkin untuk penandaan titik bit kan udah pada tahu semua. Jadi untuk menghemat waktu kita langsung aja skip ya. Kita skip aja biar cepat. Nah, oke guys, di sini tuh gua udah selesai untuk nandain titik bit, dan untuk pola titik bitnya tuh seperti ini guys. Ya, polanya pola standar lah ya, 1 2 2 1 yang udah pernah kita bahas ya. Kalau udah, kalian lanjut aja pencet menu overlay seperti ini, lalu kita pencet medianya, lalu kita tinggal tarik aja tarik aja seperti ini guys sampai di titik bit pertama atau di durasi 9:4 ya. Nah, kalau udah kalian pencet tambah lagi, terus kita pilih foto, kita masukin untuk foto keduanya, pilih HD, lalu kita pilih tambah. Nah, kalau udah, ini skalanya kita samain ya, skalanya kita samain di rasio sih, zoomnya di 105 ya. Checklist, lalu untuk foto yang keduanya juga di 105 seperti ini. Nah, kalau udah kalian tinggal checklist aja. Nah, kalau udah kan tinggal pergi aja di lurusan di bit yang kelima seperti ini. Yang ke bit ke-6. Pergi di bit ke-6, lalu kalian pilih pangkas, lalu kalian pergi ke bagian sebelah kanan ini, lalu kalian pindah tracknya ke overlay. Kalau udah, kalian tinggal tarik aja untuk bagian kirinya sampai di bit kelima. Nah, kalau udah, kalian tinggal pasin aja sampai di bit yang ke-11 ini seperti ini guys. Nah, ya kan, bentar, ini gimana tadi setannya, lupa gua. Oke, lalu anjing lah bangsat. Lalu kalian tinggal pergi aja untuk garis tengahnya ini, garis tengah capcut ini guys, kalian pasin di bit yang ke-10 seperti ini. Lalu pilih tambah overlay, masukin foto yang ketiga, pilih HD, lalu kita pilih tambah. Nah, kalau udah di sini kalian tinggal pasin aja transformasi lanjutan, zoomnya di 105. Kalau udah, kalian tinggal checklist aja seperti ini. Nah, kalau udah, kalian tinggal pasin aja di bit yang ke-11. Nah, seperti ini. Bentar, ini tadi gimana pas hentakannya? Ya Allah, udah pikun kali ya. Oh. Nah, udah seperti itu aja guys. Nah, kalau udah, di sini langkah berikutnya kalian tinggal pergi aja di overlay ini ya, overlay yang ini, overlay video foto utama di foto yang kedua, kalian pergi ke bit yang kelima, lalu kalian pergi aja ke menu opacity, lalu kalian pilih tambah keyframe di lurusan bit 5 dan di bit yang ke-6 nya seperti ini. Lalu kalian turun aja opacity-nya menjadi 0. Lalu kalian tinggal masukin aja grafik di menu opacity ya, kasih aja grafik yang kuadrat keluar. Nah, kalau udah, di sini langkah berikutnya kalian tinggal zoom aja fotonya yang overlay ini ya, yang overlay yang ini kalian zoom aja sekitar segini. Nah, kalau udah, kalian tinggal iringin aja fotonya, tapi sebelum itu kalian kasih keyframe dulu di bit ke-5-nya, dan di bit ke-6 ini kan kasih keyframe juga seperti ini. Nah, lalu kalian tinggal transformasi lanjutan, pilih putar. Nah, putar aja fotonya miring ke 7 derajat ya, ke 7 derajat aja seperti ini.
tuh. Tapi di sini tuh dikecilin aja dulu di 105 aja. Nah seperti ini, jadi diantar gini guys tuh ya. Nah seperti itu. Tapi kayaknya kalau di sini tuh kurang cocok deh opacity-nya dibuat di sini. Bentar, kita ubah untuk letak opacity-nya ya. Mana tadi opacity cong? Nah ini dia. Nah kita opacity-nya buat di overlay ini aja, pakai menu speed seperti ini. Lalu kita kasih aja grafik yang kuadrat keluar seperti ini. Nah seperti ini dia ntar tuh ya. Tuh gitu guys. Nah kalau udah di sini itu sama sih, ini tinggal mainin menu speed juga. Di bit 10 kasih keyframe, di desain bit 11 kasih keyframe juga. Terus di sini di bit 10 nya akan turunin aja opacity-nya menjadi 0, kasih grafik yang kuadrat keluar. Nah seperti ini. Lalu di sini tinggal mainin zoom out aja ya kan. Kasih keyframe aja di antara bit ini kan bit 11 nih. Kalian anggap aja bit 11 ini menjadi bit 1. Di antara bit 1 dan 2 di foto ketiga ini kasih keyframe aja. Dan di antara bit yang kedua dan 3 kalian kasih keyframe. Lalu kalian zoom seperti ini, kira-kira di 135. Dan di antara bit yang ketiga dan 4 kasih keyframe, lalu diperkecil lagi seperti ini. Kira-kira kembali ke ukuran semula di 105 atau ya pokoknya 105 lah, sekitaran itu. Dan di antara bit keempat dan 5 kasih keyframe. Oh ini pas di sininya ngezoom ya guys ya. Nah, habis ini tuh set. Nah di sini tuh udah ngezoom kan habis titik 2 tuh. Aduh gimana ini, lupa zoom outnya cong. Ya bener sebenarnya itu. Ini ngezoom, ngecil, ngezoom, ngecil. Loh bentar. Ini kan ngecil, ini ngezoom. Ngecil, ngezoom, ngecil, ngezoom, ngecil, ngezoom. Oh di lulusan bitnya dia guys ya. Berarti pakai kublik-kublik masuk ntar pakai grafiknya. Di lurusan bit guys, di lurusan bit kedua zoom aja langsung seperti ini. Ternyata dia tuh dia dimainin pas di lurusan bitnya. Nah terus tinggal diperkecil lagi seperti ini. Ya sama lah ya, zoom kecil gitu doang. Zoom lagi. Nah di bit 5 nya ini kan pasti dia ngecil, jadi pas di bit 6 nya pas dia ngezoom. Polanya tuh seperti itu. Nah seperti ini. Terus kita tinggal kasih aja grafik. Nah untuk grafiknya tuh kasih aja yang kublik masuk itu semua ya, kublik masuk semua. Nah jadi seperti ini diantar. Salah. Kenapa terasanya kayak kaku bener? Kasih aja yang perlambatan. Kita ini uji coba ya. Uji coba. Kan dia tuh kalau setahu aku kalau mau main zoom out itu tuh, kalau mau semut itu nggak di lurusan bitnya guys. Seharusnya dia tuh di tengah-tengah bit seperti ini seharusnya tuh. Nah ini ngezoom, ini ngecil, ini ngezoom,
ini ngecil, ini ngezoom. Nah seperti ini seharusnya dia tuh, kasih grafik perlambatan baru enak dia zoomnya. Kalau di lurusan bit itu rasanya kayak aneh guys. Nah seperti ini dia tuh. Nah seperti itu kan. Nah seperti itu. Terus di sini tuh sama, tinggal dikasih keyframe. Bentar. Habis itu dikecilin. Habis itu di sini juga di antara bit yang ke 10 dan 11 di foto ketiga di zoom lagi seperti ini. Terus di akhir bit tinggal kasih keyframe, lalu tinggal dikecilin aja. Nah kasih grafik yang sama, perlambatan. Nah seperti ini. Kan seperti itu kan. Nah seperti itu. Terus untuk yang di sini dia kan kayak ngezoom gitu kan, itu kasih animasi aja, zoom bagian keluar ya. Bentar, dari ini terus kita kasih di saat 2, ya sambil aduh ya Allah, diam. Nah kasih aja keyframe di bit 1 dan di sini jaraknya sekitar segini aja. Terus untuk yang di sininya guys, itu kalian zoom aja seperti ini. Nah kalau udah kepencet transisi, animasi transisi, terus kalian cari aja yang namanya tarik keluar seperti ini. Kasih aja grafik di 0,8. Nah gini ya, tuh. Bentar, ada nggak yang lebih smooth? Kayaknya ini tarik keluarnya terlalu ini guys. Apa nama aplikasi ini animasinya, lupa lagi. Bentar aku cari dulu guys untuk nama animasinya. Nggak usah dikasih animasi guys, nggak usah dikasih animasi lah. Pakai cara manual aja seperti ini. Kasih keyframe di awal, terus lo kasih aja di sini. Dan di sini tuh di zoom. Nah terus kasih grafik aja, bebas ya, di perlambatan keluar aja seperti ini. Nah yang ini guys ya, yang ini dia kan ngezoom. Nah ini sebenarnya nggak usah di zoom, nggak usah di zoom gimana sih maksudnya, nggak usah di ini, jadi tetap seperti ini. Nah ininya kita mainin opacity bener kayak tadi sebenarnya. Anjing emang. Apa dulu keyframe-nya? Keyframe-nya naruhnya pas di opacity aja, jadi nggak ngalangin ini grafik. Salah. Ini yang keyframe yang ini guys, yang opacity-nya diturunin. Kok malah begini sih? Oplak. Ayo bingung mendadak guys. Nah gini doang kok udah ruwet. Ini untuk jiji tipisnya kalian pakai jiji tipis efek kaca pembesar ya. Nah terus di sini untuk gerakan efek mungkin untuk jiji tipis efek nggak usah aku liatin lah ya. Dia pakai efek riak seperti ini. Lebihin aja sampai seperti ini dan seperti ini. Lalu pilih objek di overlay. Lalu kalian tambah keyframe aja di awal. Pertajamnya 0, kaburnya juga 0, ukuran juga 0.
kecepatan juga 0, intensitasnya juga 0, putarnya juga 0. Lalu di lurusan bit yang ke berapa ini, ke 10 9, ini intensitasnya kasih aja 100, terus ini kasih aja juga keyframe di lurusan bit yang ke 10 dan di bit 11 dan di akhir efek. Terus di sini dia di sini kan 0. Nah, terus di antara bit 9 sama 10 ini kasih keyframe, intensitasnya nolin. Terus di antara bit yang ke 10 dan 11 kasih keyframe, intensitasnya nolin juga. Terus untuk yang di akhir ini intensitasnya juga nolin. Nah, kalau udah di sini kita masukin aja grafik yang kuadrat masuk, terus kuadrat keluar, kuadrat masuk lagi, terus kuadrat keluar lagi, kuadrat masuk dan kuadrat keluar. Nah, kalau udah di antara hasilnya seperti ini. Tuh. Salah, cok. Di sini seharusnya pau. Kita pasang aja keyframe-nya ini di bitnya ini, guys. Nah, seperti itu. Terus untuk objek kita pasang lagi di overlay. Nah, seperti itu loh seharusnya. Ini overlay yang mana ini yang pas? Yang ini loh, cok. Nah, seperti itu. Terus untuk yang di sini tadi ada cerminnya nggak tadi ya? Oh, di sini guys, di sini yang main cermin ya. Nah, di sini yang di sini main cermin. Nah, kita kasih aja efek mirror atau cermin. Cara aja di menu gerakan ya, di menu gerakan atau di sedang tren biasanya muncul juga. Objek semua video aja. Taruh di bit pendek seperti 2 dan 3 dan 3 dan 4. Seperti ini. Nah, di sini kan dia ngezoom kan, di sini ntar ada hentakannya juga, jadi kita langsung aja bikin. Pilih pantulan segala arah, kalian cari juga di menu gerakan atau di sedang tren biasanya juga muncul. Nah, seperti ini. Kalian perpanjang 2 bit aja dari bit 6 di foto ketiga sampai di bit ke-7. Lalu pilih objek, pilih ke semua video seperti ini. Kalian tambah keyframe aja di awal, atur putarnya 100, rentangnya 100, kaburnya 0 dan f50-nya juga 0. Lalu checklist aja. Dan di akhir kasih keyframe juga, checklist. Lalu kasih aja 2 keyframe di dekat seperti ini. Lalu kalian kasih keyframe 2 seperti ini. Nah, kalau udah checklist aja, lalu kalian pergi ke sininya. Di keyframe yang pertama atau keyframe yang kedua setelah yang keyframe tulisan titik bit. Nah, kan atur aja horizontalnya ini guys, atur aja horizontalnya di angka 55. Dan untuk yang keyframe yang ketiga atur aja di angka sekitar 47 atau 46 ya. Nah, seperti ini. Dan untuk keyframe yang selanjutnya atur aja di 52. Terus untuk keyframe selanjutnya atur aja di 48. Nah, kalau udah checklist. Nah, lalu kalian tinggal salin aja seperti ini. Kalau udah salin, kalian tinggal bersihin aja keyframe-nya seperti ini. Lalu kalian tarik aja, pasin lagi, kasih keyframe. Nah, lalu kalian pasin di sininya. Nah, di sini ya, di tengah-tengah kasih keyframe, pencet lagi ke efek atasnya, pasin di tengah-tengah di antara keyframe, kasih keyframe di efek yang kedua. Lakuin aja seperti ini. Nah, kalau udah di sini kita bakal mainin vertikalnya. Atur aja di angka 56, enggak 55 aja. Terus untuk yang di sini atur aja di 47, di sini 52. Dan di sini atur di 49 atau 48 seperti ini. Nah, jadi seperti ini guys. Ini salah pula ini. Ini salah juga guys untuk zoom outnya nih. Nah, zoom outnya benar tadi guys, benar ya Allah. Udah berapa tahun gak ngedit sampai lupa anjing. Nah, seperti ini. Pasin aja di bit ini ya, di setiap bit. Ya, pokoknya dari bit 1 di foto kedua sampai di bit 6 lah.
Nah, seperti ini. Kalau udah di sini tinggal kita main zoom aja seperti tadi, tinggal di zoom ya kan, seperti ini. Lalu ini kalian perkecil aja. Nah, seperti itu. Lalu ini zoom lagi. Lalu ini perkecil. Lalu kalian perbesar di bit 6-nya ini. Nah, kita lihat di sini di urutan di angka berapa? Di 131. Jadi di keyframe yang ini guys, yang di antara bit 7 dan 8 kalian atur di 131 juga. Nah, jadi sama ya. Nah, baru deh masukin grafik yang publik masuk. Bener guys, publik masuk. Gua nggak inget kalau main cermin ya. Kalau main cermin bagus emang. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ya kan. Tuh, seperti itu. Terus untuk yang di sini mungkin untuk flashnya itu kalian tinggal mainin dari penyesuaian cahaya ya. Dan yang ini itu sebenarnya bisa juga kalian tambah ini, efek. Ini efek yang umum ya, yang bisa gua share. Pakai efek ruang berputar. Nah, yang ini. Lalu kalian pasin aja di sini dari bit 1 sampai bit 6 di foto kedua. Lalu kalian pasin aja di awal bit sampai di bit yang ke-6. Lalu pilih objek, pilih aja di video utama aja. Kalau udah kalian tinggal kasih keyframe aja di awal, atur ukurannya 100, putarnya ini juga 100, dan putar yang keduanya ini juga 0, filternya 0. Terus untuk jumlahnya ini kalian atur di angka 15 aja. Nah, kalau udah kalian tinggal cek saja. Lalu kalian pergi di setiap lurusan, Allahu Akbar, kasih aja keyframe di setiap lurusan bit yang kedua lah, yang ketiga, terus yang ke 4, terus yang kelima gitu kan. Nah, seperti ini. Kalau udah di akhir juga kasih. Nah, kalau udah cek saja. Lalu di sini kalian tinggal kasih keyframe juga di tengah-tengah di antara bit. Awas ceplok Indri. Nah, putarnya ini atur aja di 35. Kasih aja 35 ya untuk di setiap antara bit. Nah, seperti ini tengah-tengah bit. Ya sesuai keinginan lah, kalian mau 35 mau 40 terserah lah, tergantung selera. Di sini gue pakai di 35 aja. Nah, seperti ini. Kalau udah checklist, nah kalau udah selesai seperti ini guys. So kalau ini bisa juga dibalik. Dibalik gimana? Misal dibalik tuh kayak gini, ini ganti pakai ini guys, pakai kaca pembesar. Jadi zoomnya itu pakai kaca pembesar gitu guys. Ini warnanya 100, warnanya 0 aja ya. Warna 0 ukurannya 100, jelas intensitasnya ini 0. Enggak, intensitasnya di angka 55. Lalu cek saja dan di sini 0. Jadi dibalik, terus kasih grafiknya perlambatan. Nah, jadi kalian mainin ininya ya, mainin apa namanya miring-miringnya itu di sininya, di ini apa namanya, di fotonya gitu, seperti ini. Kasih keyframe aja dulu di setiap lurusan bit ya, caranya sama sih kayak di efek ruang berputar tadi. Nah, seperti ini. Jadi ini tuh banyak referensinya ya, caranya itu bisa pakai ini pakai itu, sebenarnya nggak cuma pakai efek doang. Nah, seperti ini nih. Nah, jadi kalian bisa kasih keyframe di tengahnya, lalu pergi ke menu transformasi, pilih putar. Nah, kalian aturlah sesuai keinginan, mau di negatif 2 atau negatif 1. Tapi rata-rata biasanya itu di negatif 2 guys. Jadi dia kerasa untuk miring-miringnya itu loh. Nah, itu kerasa dia. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, ya kan. Terus tinggal kasih aja grafik. Nah, grafiknya apa nih? Grafiknya kasih aja yang kuadrat keluar semua guys. Kuadrat keluar semua ya. Nah, jadi dia seperti ini. Nah, ini kalian bisa salin aja seperti ini. Salin, lalu kalian pasin di sini. Nah, seperti itu. Salin juga efek yang keduanya. Kalau kalian mau ada hentakannya ya. Nah, seperti ini.
Nah seperti itu. Terus untuk kembang ambingnya ini bebas sih, pakai menu ini juga bisa sebenarnya, pakai efek kilauan ya. Kalian cari aja kilauan di mana ya kilauan ya, ketik dulu kilauan. Nah ini kilauan itu sebenarnya nama Inggrisnya tuh ini ya, sparkle entah apalah pokoknya itu guys. Nah seperti ini, lalu kita pasin aja dari awal video sampai di bit pertama. Nah kalau udah pilih objek di semua video, checklist ya kan, atur aja kecepatannya ini di angka 100, rentangnya ini kan atur di angka 0, terus warnanya di angka 0, terus ukuran ini kan atur aja di angka 70 ya kan. Terus untuk bersinarnya 0 dan filternya juga 0 guys, tuh seperti ini tuh. Nah seperti itu. Terus untuk di awal ini mungkin kan kasih animasi aja lah ya, biar enak, kasih animasi dimasuk, pudar masuk seperti ini, atau durasi di 1,5 aja seperti ini. Nah kalau udah, terus di sini langkah berikutnya kasih aja airan, tambahin CC ataupun coloring correction ya kan, seperti itu. Terus kayak ada yang bilang ngasih flash ya di setiap bit-bit itu, gimana sih? Itu gampang guys, pencet aja di menu sesuaian, atur aja kecerahan ini atur aja di angka 20 atau 25 guys. Nah seperti ini, lalu kalian checklist, lalu kalian pasin aja di sini di bit yang kedua ya kan, di bit kedua seperti ini. Nah kalau udah pas, kan kasih aja keyframe di awal, terus kalian pasin di tengah-tengah gini ya kan, lalu kalian kasih keyframe, lalu di air, lalu kalian bikin 0 untuk kecerahannya, lalu kalian checklist, lalu kalian tinggal disalin-salin aja seperti ini, pasin di bit. Nah salin lagi, pasin aja di setiap bitnya seperti ini, mana, nah salin ya kan, jadi gampang guys tuh. Dan di sini juga kasih tuh ya, jadi diantar seperti ini tuh ya. Ini sebenarnya bisa kalian sesuaikan lagi ya untuk ini ya. Ini sebenarnya kalau kalian mau ambil bagian segini doang, nah yang ininya tuh atur 50 juga bisa sebenarnya. Nah juga bisa tuh ya, jadi seperti itu. Nah jadi gitu aja guys ya untuk konten hari ini. Semoga video ini bisa kalian pahami dengan baik. Oke, thank you banget. Di sini gua Sair, izin pamit, sampai jumpa di next content and bye bye.